فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Para ulama salaf itu beragam pendapatnya. Langkah yang baik kita harus mengikuti yang mana? Saya takut kebanyakan malah mengambil pendapat yang ringan gara-gara banyak pendapat. Terima kasih. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Para ulama salaf beragam pendapatnya dan kita katakan bahwa yang disepakati oleh mereka lebih banyak lagi. Jadi pendapat mereka yang sepakat itu lebih banyak lagi. Dan ada beberapa pendapat yang mereka beragam, berbeda pendapat. Kalau itu adalah pendapat salaf, yakni pendapat para ulama salaf dan pendapat mereka berdasarkan Quran dan Sunnah, maka itu adalah masalah ijtihadiyah mereka. Maka kita harus melihat mana yang rajih atau mana yang lebih dekat kepada Sunnah. Kita lihat hadis-hadisnya. Jangan mencari yang paling ringan, jangan mencari yang paling enak. Oh, kalau 4 mazhab ini berbeda pendapat, yang ini tiga-tiganya mewajibkan wali dalam nikah. Tapi satu imam ini, Abu Hanifah, mengatakan tidak perlu pakai wali. Jadi saya ikut yang ini aja. Jadi gampang, ketika mau nikah ketemu di bus, kenalan, ayo kita nikah, masuk ke kamar hotel, nikah. Saya nikahkan diriku kepadamu. Kemudian si lakinya, saya terima dengan mahar sekian. Ijab kabul, terus tanpa saksi, tanpa wali. Ini khonifidina azakumullah adalah orang yang mengikuti zallatul alim atau zallatul ulama. Orang yang mengikuti kekeliruan para ulama, karena memang para ulama manusia kadang suka atau terjerumus ke dalam sesuatu yang keliru. Maka kalau ada yang seperti ini, mencari-cari yang mudah, mencari-cari yang kira-kira ada ulama yang kepleset, diambil plesetnya. Namanya tatabbu' zallatul ulama. Ini orang akan menjadi zindiq, akan menjadi sesat orang yang demikian. Harus melihat mana riwayatnya, mana dalilnya. Sedangkan yang satu menyatakan dengan kias, dengan jual beli, wanita boleh berjual beli. Maka ini pun ijab kabul, salah satu jenis dari jual beli. Ini kias yang batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis sahih yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin. Hadisnya diriwayatkan dari banyak sahabat, dari banyak jalan. Nah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Dan para ulama lain mensahihkan hadis ini. Jadi tetap kita harus melihat yang rajih, dan tetap kita harus, berarti kalau melihat yang rajih berarti harus melihat dalil mereka. Jangan kata fulan saja. Dalilnya apa yang mereka bawakan? Maka itulah yang kita lihat. Kalau ini membawa dalil lebih kuat, lebih sahih, ini mau dalil tapi hadis yang dhaif. Alim itu menyatakan atau menganggap hadis sahih, ternyata suatu saat terbukti kalau hadis itu dhaif. Maka tentunya ulama ini ma'dzur, mendapatkan udzur, ijtihadnya dapat pahala. Tetapi yang rajih adalah yang menyatakan dengan hadis sahih, dan kita mengikuti ulama tersebut dengan tetap menghormati ulama yang lain karena mereka dari kalangan salafus saleh atau dari kalangan pengikut salafus saleh. Wallahu taala a'lam.